Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Volvo EX30. Entry level Volvo sekaligus yang bentuknya paling cute. Dan ini adalah full electric serta pertama kalinya Volvo EX series itu masuk ke Indonesia. Kami sudah pernah membuatkan review first drive-nya pada saat mobil ini pertama kali nongol di Gias 2024 kemarin. Dan sekarang saatnya untuk mereview dalam jangka panjang untuk tahu bagaimana performa aktualnya, bagaimana konsumsi energinya, bagaimana rasa berkendaranya di Indonesia, akselerasinya, kelebihannya serta kekurangannya. Karena ini adalah tes lengkap dari Volvo EX30. Ada dua tipe Volvo EX30 yang masuk ke Indonesia, yang baterainya lebih kecil dan baterainya yang besar seperti ini. Yang tipe paling murah itu range-nya 330-an kilometer dan harganya di 890 juta rupiah. Sedangkan untuk tipe yang long range seperti ini dia bisa di sampai 480 kilometer kira-kira, serta dia memiliki baterai yang besar yaitu 69 kWh, harganya 1,16 miliar rupiah. Yang mana kalau dibandingkan dengan merek premium Eropa lainnya seperti Mini, misalnya Mini elektrik, ini harganya cukup kompetitif, apalagi dia bentuknya adalah compact SUV. Jadi dia cukup tinggi dan sekarang kita lihat desainnya. Desainnya keren sekali, di depan ada lampu T-shape khas Volvo modern, dan ini adalah DRL-nya yang juga berubah fungsi menjadi sen ketika sen itu diaktifkan. Lampu LED-nya atas bawah, depan tidak ada grill lagi karena ya tidak membutuhkan pendinginan yang besar sebuah mobil listrik, serta dari bagian samping juga proporsinya tuh pas sekali gitu ya. Ini adalah sebuah compact SUV, dan kalau Anda lihat bagian belakangnya ini futuristis tapi juga tetap keren dan unik dan seperti tidak mencontoh dari pabrikan manapun. Tapi sebenarnya kita harus buka dulu bahwa Volvo EX30 ini tidak 100% Volvo. Basis dari mobil ini adalah Geely. Tapi karena Geely sudah memiliki Volvo dan Volvo tetap diizinkan untuk membuat mobil sesuai dengan heritage dan karakternya, Volvo EX30 ini hanya basisnya yang memakai dari Geely serta ada beberapa software untuk infotainmentnya, tapi rancang bangun bodinya ini dibuat sesuai standar Volvo. Dan Volvo, nama yang kita sudah yakin bahwa mobil itu aman karena tidak ada satupun Volvo yang keluar dari pabrik Volvo yang tidak memenuhi standar safety dari mereka. Mereka melakukan crash test sampai 300 kali setahun untuk tahu every detail, setiap detail kelemahan keamanan dari mobil itu, dan langsung dilakukan perbaikan. Jadi ya Anda bisa yakin bahwa mobil ini sama seperti Volvo-Volvo lainnya sudah melewati uji keselamatan yang ketat. Dan untuk pabriknya, saat ini memang dia masih dibuat di Cina mobil ini. Tapi mulai 2025 mobil ini akan pindah produksinya ke Eropa. Kalau nggak salah di Belgia mulai 2025, tapi semua dengan standar yang sama. Jadi nggak usah khawatir, walaupun ini dirakit di Cina tapi semuanya approved by Volvo. Kali ini saya akan lebih konsentrasi ke rasa berkendaranya karena di semua detail dan first drive dari mobil ini sudah ada di video yang sebelumnya kami buat. Kalau Anda mau nonton itu dulu, silahkan klik di kanan atas layar Anda. Tapi saya akan beberapa highlight saya akan sebutkan. Di depan tidak ada apa-apa, bahkan ini dipakai buat penyimpanan barang, walaupun penyimpanan barangnya sangat-sangat kecil ya. Ini mungkin untuk portable charger saja di sini. Dan seluruh penggerak itu ada di
belakang karena mobil ini penggerak belakang. Sedangkan di depan ini ada kontrol unitnya dan baterai itu di bawah mobil. Nah, baterainya sendiri itu ada dua tipe ya. Kalau yang short range dia menggunakan lithium LFP ya, lithium ferrofosfat. Sedangkan untuk yang long range tipe baterainya itu menggunakan nikel mangan kobalt. Dan ada dua tipe penggerak sebenarnya kalau di luar. Ada satu lagi yang top of the range-nya itu yang twin motor. Itu dia menggunakan penggerak all wheel drive. Jadi ada dua motor, satu di belakang, satu di depan. Dan itu akselerasinya sangat cepat. 0 sampai 100 km per jam dalam 3,6 detik. Yang membuat Volvo EX30 twin motor yang tidak dijual di Indonesia adalah Volvo terkencang, Volvo produksi massal terkencang yang pernah dibuat. Nah, untuk spek Indonesia sendiri adalah spek yang di bawahnya, yaitu rear wheel drive dengan tenaga motor listriknya mencapai 272 HP dan torsinya 343 Nm. Dan tenaga itu sama saja mau yang long range mau yang short range tenaganya sama. Jadi kalau misalnya Anda nggak berpikir untuk bawa mobil ini ke luar kota dan Anda pilih yang short range, nggak ada masalah karena tenaganya sama. Yang unik adalah klaim dari akselerasinya. Untuk yang short range itu diklaim 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 5,4 detik. Sedangkan yang long range walaupun tenaganya sama tapi lebih berat karena baterainya lebih besar, ternyata diklaim lebih cepat yaitu 5,1 detik. Tapi figur tenaga dan torsinya sama. Jadi bingung saya, sampai saya cek lagi ke website mereka semua menyatakan tenaganya sama, tapi mobil yang lebih berat ini ternyata akselerasinya lebih cepat. Menurut Volvo ada sejumlah program dan karakter tenaga yang berbeda. Nanti kita akan coba berapa aktualnya di Indonesia. Velgnya khas mobil listrik sekali ya, Aero Wheels, dan ini besar. 19 inci depan dan belakang, ukurannya 245 dengan profil 45. 245 45R19, tapi ya karena wheel arch-nya itu gede, jadi ya dia terasa pas, nggak terasa kebesaran gitu velgnya. Padahal ini velg yang cukup besar ukurannya. Nah, ini balik lagi kalau ke desain ya, ini two-tone serta warna putihnya ini putih agak keabu-abuan, agak kebiruan. Ini Volvo sekali. Volvo itu kan asalnya di Swedia ya, dan Swedia itu gampang bersalju gitu ya. Jadi ini warna yang menurut saya cocok sekali untuk sebuah Volvo compact seperti ini. Dan dia two-tone serta di bawahnya ini masih ada panel yang dia sewarna, maksudnya tidak diberi cat. Dari mulai bagian belakang, di bawah bumper belakang, di samping side skirtnya, dan di bawah bumper depan ini panel-panel yang tidak dicat, yang walaupun merepotkan kita kalau misalnya nyerempet karena susah untuk di ini dia ngunci sendiri lagi, susah untuk di cat ulang gitu ya, tapi minimal ini memberikan kesan gagah sewajarnya sebuah SUV. Nah, untuk masuk ke mobil ini kita bisa pakai kuncinya ini unik sekali karena kuncinya ini tidak ada tombol apa-apa, benar-benar cuman kotak logo Volvo. Kita kantongin, kalau kita ngedeket dia membuka, kalau kita menjauh dari mobil dia mengunci. Dan juga disediakan kunci model kartu, dan kartunya itu bisa ditempelkan di sini nih. Di sini ada tempatnya untuk menempelkan kartu. Tapi pakai kunci normal aja bisa, kita datang dia langsung membuka kuncinya dan kita tinggal buka. Dan ini bukaan pintunya, benar. Nah ini dia. Jadi dia tuh nggak bisa langsung semua pintu ya. Kita buka dulu, oke. Tapi ini bukaan pintunya cukup besar ya, hampir 90 derajat. Walaupun space-nya kelihatannya nggak begitu gede di dalam. Tapi nanti kita akan ke dalam, kita lihat dulu bagasinya. Asik ya, desain belakangnya tuh. Lampu-lampunya bergaris seperti ini. Kemudian ini ada satu kotak di sini yang Volvo sekali gitu, kotak ini. Dan logo Volvo, tidak pakai logo Volvo tapi tulisan Volvo di sini. Serta ini emblem EX30-nya dari metal. Dan buat bukanya juga nggak ada di sini. Plat nomor di bawah, dan ini untuk pembuka bagasinya tinggal
pencet. Seperti bisa diduga karena mobil ini size-nya compact, bagasinya juga compact. Walaupun dia range-nya cukup jauh di atas 450 km yang mana itu cukup layak untuk keluar kota, tapi untuk barangnya ya ini cuma bisa 2 koper medium mungkin ya. Tapi tunggu dulu, ini Anda bisa lepas dan Anda mendapatkan bagasi yang lebih dalam. Kalau Anda nggak mau ninggalin di rumah, Anda bisa juga tatakan ini ditaruh di bawah, jadi menjadi sangat lumayan karena dia tidak ada ban serep lagi. Dan walaupun dengan lantai yang rendah, di bawahnya masih ada space juga untuk menyimpan portable charger. Dan kalau masih kurang barangnya, Anda bisa lipat bangku belakang itu 70-30 ininya perbandingannya. Cukup memadai lah. Nah, tapi apakah penumpang juga cukup nyaman di belakangnya? Ternyata sempit di belakang. Ini posisi nyetir saya tingginya 177 cm dan ngepas banget kaki. Paha juga nggak begitu tersangga dengan baik, lantai juga agak tinggi. Sebenarnya joknya empuk gitu ya. Cuman ya memang space-nya nggak banyak tersisa di mobil ini. Jadi jelas mobil ini bukan untuk perjalanan yang nyaman 4 orang ke luar kota. Tapi kalau untuk dalam kota masih oke. Dan ya ini indah sih kelihatan dari sini ya, interior depannya indah. Dan di sini juga tersedia panoramic roof yang benar-benar memenuhi seluruh atap mobil. Jadi ada nuansa futuristis. Kemudian ini buat power window-nya ini diletakkan di tengah. Kecil sekali tombolnya dan di kanan kirinya juga ada USB-C slot, jadi minimalis gitu. Dan Volvo walaupun ini seperti jok kulit ya, tapi ini bukan dari kulit binatang. Ini adalah bahan sintetis yang bahkan performanya itu bisa menyamai atau lebih baik daripada kulit, serta dia lebih ramah lingkungan. Oke, desain-desainnya menarik. Lihat ini trim pintunya, bukaan pintunya, modelnya, serta tuas penarik pintunya yang mengambang seperti ini. Jadi nilai art itu sangat tinggi di mobil ini, tapi memang bukan tempat yang nyaman di belakang kalau Anda memakai Volvo EX30 ini. Kayaknya lebih menarik di depan. Nuansanya masa depan di depan. Layar hanya satu dan semua dilakukan di layar ini. Tombol fisik yang tersisa hanya sedikit, hanya transmisi, wiper, kemudian tombol multifungsi di setir, power window, sudah. Yang lainnya dilakukan semua di dalam. Yang mana positifnya itu membuat kabin itu jadi sangat simpel. Tapi minusnya adalah Anda harus membuat diri Anda familiar dulu dengan sistem ini. Bahkan untuk mengubah spion saja itu kita harus mencari di layar, mirrors, dan setelah itu left atau right-nya di sini dan baru kita atur dari setir. Jadi ini kelihatan Volvo untuk anak-anak muda atau minimal Anda yang berjiwa muda. Agak bertolak belakang dengan Volvo yang selalu terkesan itu konvensional gitu ya. Ini tidak konvensional sama sekali. Dia mengikuti perkembangan zaman. Buat orang-orang yang sudah berumur atau yang menyenangi mobil yang konvensional, ini akan sangat sulit untuk digunakan. Tapi bagi Anda yang senang gadget semua ini, semua bisa diatur dari tablet yang ada di tengah ini. Bahkan ini tombol start stop juga
nggak ada. Begitu Anda masuk, begitu mobil itu unlock, semuanya langsung aktif. AC nyala, semua kelistrikan nyala. Cuman ini mobil belum bisa jalan, setir juga masih berat. Ketika Anda injak rem, juga belum terjadi apa-apa. Mobil baru aktif bisa berjalan ketika Anda masukkan gigi. Dan ketika Anda selesai, Anda tinggal masukkan ke parkir, dia otomatis transmisi ke P, kemudian rem parkir menyala otomatis, dan begitu Anda keluar, menjauh dari mobil, dia otomatis mematikan semuanya. Ya, ini benar-benar Volvo yang paling futuristis yang pernah saya coba. Nah, mobil ini basisnya tadi saya bilang adalah memang berbagi basis dengan Geely, tapi basis Geely yang memang sudah dibuat khusus untuk mobil elektrik. Jadi efisien di sini. Penempatan penyimpanannya itu maksimal. Di pintu ada penyimpanan yang besar. Kemudian di tengah ini ada konsol yang besar yang dia bisa dibuka untuk membuat penyimpanan yang lebih dalam lagi. Ada 2 buah tempat buat telepon di sini, handphone Anda. Yang mana yang kiri ini adalah wireless charger. Yang mungkin Anda bingung adalah, loh, di mana cup holdernya? Cup holdernya di sini. Cup holder mengambang. Anda bisa mode 2 cup holder atau 1 cup holder, atau ya udah. Kalau Anda lagi nggak butuh cup holders, ini bisa jadi kabin yang lega. Setirnya flat top dan flat bottom dengan visibilitas yang luas. Dan aduh, lihat ini, spionnya juga bezel-less, seperti tanpa bingkai sama sekali. Posisi berkendaranya ergonomis, setir bisa diatur tilt dan teleskopik, dan ini posisinya sangat nyaman. Oke, kalau Anda ingin tahu lebih detail lagi mengenai semua fitur-fitur yang ada di mobil ini, silakan nonton video first drive-nya. Sekarang saya akan langsung berjalan dengan mobil. Biasanya Volvo itu berukuran besar. Jarang mereka membuat mobil berukuran kompak. Nah, bagaimana rasa iX30 ini ketika dibawa berjalan? Ya, dia seperti mobil yang ringan. Terasa kompak dan terasa ringan sekali ketika bermanuver. Utamanya karena setirnya yang enteng. Walaupun setir itu bisa diatur 3 tingkat ya beratnya, tapi di posisi paling berat sekalipun dia masih terasa sangat enteng. Jadi nggak ada perasaan bahwa ini mobil berat tuh, nggak ada. Apalagi akselerasinya itu cukup spontan, makin menambah kesan bahwa ini adalah mobil ringan. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari bobot, mobilnya cukup berat. Dia di kisaran 1,8 ton, hampir 2 ton berat dari mobil ini. Dan ketika dipakai bermanuver, dia juga lincah karena ukurannya juga yang nggak terlalu besar. Nah, bobotnya sendiri baru terasa kalau misalnya kita di kecepatan agak tinggi, kemudian kita menikung. Nah, itu baru ada body roll. Tapi itu pun nggak banyak gitu ya. Pengendaliannya pun benar-benar tajam dan presisi. Buat bantingannya sendiri, ya dia khas Eropa, bantingannya dewasa, dia tidak memantul. Tapi memang harus diakui kalau dibawa nyetir sendiri seperti sekarang, dia bantingan cenderung lebih ke arah keras. Apalagi kalau kita lewat jalan-jalan yang agak bergelombang. Baru ketika dinaiki 3 atau 4 orang, dia mulai terasa pas bantingan suspensinya. Jadi bukan Volvo yang paling nyaman, tapi setidaknya dia masih memberikan kesan ini seperti mobil ringan, kemudian stabil, dan ketika dinaiki 3 orang atau lebih baru terasa lebih nyaman. Namun kalau di jalan tol dengan kontur jalan yang halus, ini mobil nyaman. Apalagi peredaman suaranya juga sangat baik. Walaupun kacanya bukan double glass, tapi dia memiliki peredaman suara yang lumayan baik.
Volvo mengklaim mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 5,1 detik. Bagaimana realitanya? Nah, gimana kalau kita langsung tes saja? Ini udah ada alat berbasis GPS untuk mengukur akselerasi, dan kita akan coba di sini AC-nya kita matikan dulu untuk mengurangi beban listrik, ESC off, dan dia tidak ada mode berkendara, jadi ya udah langsung normal aja. Yuk kita coba. Kuat. Oh, di atas 50 kuat sekali. 5,24 detik untuk 0 sampai 100 km per jamnya. Jadi ini benar-benar dekat dengan klaimnya 5,1 detik, aktualnya di 5,2 detik. Kemudian karakternya sendiri, ini karakter ini ya, karakter Eropa ya. Jadi dia halus, dia tidak terlalu spontan yang jedak gitu ya. Kalau di gas itu ada gradualnya gitu. Dan karena dia penggerak belakang, jadi dia nggak ada torque steer di depan, nggak ada yang spin di depan gitu ya. Karena pada saat akselerasi kan bobot pindah ke belakang. Menyenangkan cara penyaluran tenaganya, cukup halus. Apalagi di kecepatan yang agak rendah gitu ya. Nggak sehalus Mini atau BMW penyaluran tenaganya, tapi nggak jauh dari itu. Dan tetap menyenangkan. Karakternya, tenaga tersedia hampir di semua putaran. Oh ya, dan satu lagi, untuk top speednya itu bisa dibatasi di 180 km per jam. Oke lah, nggak terlalu pelan. Lagian mau di mana? Pasti melanggar aturan lalu lintas kalau 180. Mobil ini diklaim memiliki range hingga 480 km, yang itu tergolong jauh. Tapi bagaimana saat kami tes di kondisi lalu lintas di Indonesia? Setelah berhari-hari kami tes, kami mendapatkan konsumsi energi itu rata-ratanya di kisaran 6,5 km per kWh. Artinya kalau dikalikan dengan kapasitas baterainya yang hampir 70 kWh, 69 kWh, dia bisa melajukan mobil ini sekitar 450 km real world range ya di Indonesia. Dan itu bagus, artinya tidak terlalu terpaut jauh dengan range-nya yang di 475 sampai 480 km. Serta kalau misalnya kondisinya lebih kondusif gitu ya, jalannya lebih lancar, kemudian juga bukan di jalan tol, artinya masih ada regeneratif braking yang terjadi, itu rasanya mungkin saja bisa mencapai 480 km di kondisi yang lebih ideal. Itu artinya cukup jauh range-nya, bahkan untuk keluar kota sekalipun juga sudah memadai, apalagi dia bisa di-charge DC fast charging hingga 150 kW. Yang artinya kalau kita mengisi dari 10 sampai 80% itu bisa tuntas dalam waktu kira-kira hanya setengah jam. Pas lah kalau kita di rest area, setengah jam itu cukup buat kita istirahat, makan, sholat bagi Anda yang muslim. Dan mobil ini sudah bisa tercharge sampai 80%, yang mana itu akan memberikan Anda range sekitar 400 km lagi. Sama seperti banyak merek mobil listrik lainnya, Volvo juga memberikan garansi 8 tahun untuk baterainya atau 160.000 km. Kalau garansi mobilnya sendiri tetap normal 3 tahun, dan semua pembeli EX30 akan mendapatkan fasilitas servis gratis selama 5 tahun. Selain keamanan pasif yang tidak perlu diragukan, Volvo juga punya peranti keselamatan aktif lengkap. Ya, Volvo menyebutnya sebagai Pilot Assist. Jadi dia sudah ada cruise control adaptif, dan dia juga sudah ada lane keeping assist. Jadi dia bisa semi autonomous, dan mengaktifkannya bukan dengan tombol di setir untuk adaptive cruise controlnya, tapi dengan tuas transmisi. Tuas transmisi kalau ke bawah kan D, ini kita ke bawahin sekali lagi dan dia langsung sudah aktif. Untuk mengaktifkan steering aktifnya ini, Anda bisa pencet satu tombol di
setir untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kalau Anda hanya ingin pakai adaptive cruise controlnya. Selain itu juga ada lane keep assist. Jadi walaupun Anda tidak pakai steering aktifnya ini, tapi kalau misalnya Anda keluar jalur, dia akan mengembalikan mobil. Kemudian ada lane departure warningnya juga, ada front collision warning dengan emergency brake, ada rear collision warning, kemudian ada blind spot information, dan ada door opening alert. Nah, ini yang perlu. Jadi ketika kita mau buka pintu, dia akan memberikan peringatan kalau ada kendaraan, entah mobil, motor, sepeda yang kira-kira berbahaya kalau Anda langsung buka penuh pintunya. Kemudian juga ada rear cross traffic alert. Itu semua sangat membantu keselamatan dan relatif cukup halus sistem semi autonomous ya, atau autopilotnya ya. Tapi memang ada satu yang agak overreaktif di mobil ini untuk fitur radarnya, yaitu ketika kita mau pindah jalur. Jadi kita pasang sen kan, kita pindah jalur, tapi ternyata ada mobil yang menurut Volvo ini agak berbahaya. Nah, itu kan normal, akan dikembalikan lagi ke jalurnya. Tapi mengembalikannya itu tidak dengan cara yang halus, tapi dengan cara yang gitu. Langsung jadi kayak itu penumpang juga pasti akan kaget semua. Dan sebenarnya kalau di beberapa kondisi itu untuk ukuran Indonesia itu masih cukup gitu. Dan mobil belakang pun tidak komplain, tapi Volvo sudah menilai itu bahaya dan dia membanting setirnya itu lumayan drastis. Jadi mungkin kalau pengen experience yang perfect gitu ya, sistem radar di Indonesia, mungkin engineer dari Volvo itu memang harus ke Indonesia untuk tahu lebih detail. Jadi agak mengagetkan aja kadang-kadang gitu ya, kita mau pindah jalur, kita rasa cukup gitu ya, tiba-tiba dibanting lagi ke kiri. Mobil ini tidak memiliki pilihan mode berkendara. Tapi jika Anda tidak ingin sering menggunakan pedal rem, EX30 juga dilengkapi dengan mode one pedal drive. Tapi kadang sekarang kami suka ragu dengan fitur itu. Iya, karena banyak yang bilang seperti one pedal drive gitu ya, one pedal mode, tapi nggak sampai benar-benar berhenti gitu. Di merek-merek Cina itu banyak terjadi. Nah, apalagi Volvo ini kan dia ada teknologi dari Tiongkok juga di sini. Nah, sekarang kita coba aja, kita aktifkan one pedal drive. Nah, dia langsung lebih keras ya regenerative brakingnya. Nah, tapi ini agak sulit untuk nyetir yang benar-benar halus kalau kita pakai one pedal drive, karena belum sampai kita angkat penuh dia sudah langsung deselerasi. Tapi sekarang kita coba apakah dia bisa sampai full berhenti. Saya akan masuk jalur yang emergency di sini dan saya akan lepas gas. Oke, melambat 20, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Yes, sampai berhenti. Jadi one pedal drive-nya bisa benar-benar one pedal. Sekarang kita akan lihat beberapa hal yang agak mengganggu di mobil ini. Yang pertama, pada saat kita mundur, itu informasinya lengkap. Dia ada kamera mundur, ada kamera 360, ada radar, dan itu kualitasnya jernih. Kemudian infotainmentnya tadi, ya seperti saya bilang, walaupun fontnya bukan Volvo ya, tapi karena dia berbasis Android, banyak sekali yang bisa dilakukan di infotainment ini. Dia kalau misalnya terhubung ke internet dengan tethering gitu ya, misalnya dia sudah bisa Google Maps langsung di sini. Kemudian dia juga sudah ada Play Store, jadi Anda bisa menambah software untuk di sini. Bahkan ada gimmick-gimmick menarik seperti kalau Anda lagi nyantai di mobil, mungkin nunggu charging, Anda bisa menyalakan api unggun di sini untuk menambah mood. Kemudian Anda juga bisa download game di sini. Jadi ini infotainment yang menyenangkan dan bisa berkembang dengan aplikasi-aplikasi baru. Kemudian masih di infotainment system ini juga ada sensor pemantau udara. Jadi kita tahu udara kabin itu
seberapa bersihnya atau seberapa berpolusinya. Dan kalau kita mau ke satu daerah dan kita buka jendela karena ingin udara segar, kita bisa cek, kita buka aja jendelanya, lihat nilai polusinya itu bertambahnya sedrastis apa. Kalau di Jakarta saya coba, dia langsung drastis. Dan polusi itu seperti kita tahu, tanpa kita sadari itu membawa banyak penyakit yang mungkin di 10 atau 20 tahun lagi itu baru menyerang. Jadi Volvo memberikan sensor kualitas udara itu ya satu yang baik buat Anda yang concern pada kesehatan. Dan satu lagi, pandangan ke depan ini luar biasa karena wiper sama sekali tidak terlihat dari balik setir. Jadi wipernya itu benar-benar tersembunyi di bawah kaca depan. Jadi benar-benar mobil kayak tanpa wiper gitu. Menyenangkan sekali melihatnya. Di tengah persaingan mobil listrik yang menggila di Indonesia, setidaknya iX30 ini memberikan alternatif menarik bagi konsumen kelas premium. Well, yang pertama dia modelnya menarik, sangat menarik. Dari depan, dari samping, dari belakang, original, dan keren untuk dilihat. Kemudian mobil ini juga menyenangkan dan mudah untuk dikendarai. Seperti tadi saya bilang, dia terasa ringan, tenaganya juga sangat kuat, 0-100 5,2 detik saja tadi. Kemudian range-nya juga cukup jauh. Dan reputasi Volvo akan keselamatan itu yang sulit disaingi oleh banyak pabrikan lainnya. Walaupun berbasis Geely, tapi tetap saja standarnya adalah standar keamanan Volvo. Jadi ini alternatif yang menarik buat konsumen di EV premium. Di sini ada Mini SE ya. Kemudian ada juga nanti Mini Aceman di kelas ini, ada BMW iX1 juga gitu ya. Ini salah satu yang menarik. Nah, sebenarnya untuk siapa mobil ini cocoknya? Menurut kami mobil ini cocoknya untuk Anda yang mobilitas pribadi, jadi Anda nyetir sendiri, bukan disupiri, dan sebagian besar itu di dalam kota atau selalu di dalam kota. Karena walaupun bisa untuk keluar kota secara range, tapi secara akomodasi mobil ini tidak begitu kami rekomendasikan untuk perjalanan jauh ke luar kota. Jadi kalau mobil ini cocoknya itu untuk di dalam kota saja, rasanya lebih make sense ketika Anda mengambil tipe yang short range. Karena dia masih 330-an kilometer, yang mana itu lebih dari cukup. Bahkan sesekali keluar kota pun ya bisa lah, walaupun lebih sering ke SPKLU. Tapi beda harganya jauh. Yang ini 1,16 miliar rupiah on the road. Sedangkan yang short range-nya 890 juta rupiah on the road. Artinya kan bedanya 270 juta rupiah. Buat apa Anda membayar lebih untuk sesuatu yang nggak Anda bisa nyaman pakai juga ke luar kota? Tapi overall, ini mobil yang menyenangkan untuk dikendarai sendiri dan memanjakan mata Anda. Begitulah hasil tes lengkap dan kesimpulan kami tentang Volvo EX30 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih juga untuk Distrik Otomotif di PIK 2 tempat kami melakukan syuting ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.